Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran pemahaman Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah, masih di bab i'ta'ul mu'allafah qulubuhum. Wa an Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu qala a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Sufyan bin Harb wa Safwan bin Umayyah wa Uyainah bin Hisan wal Aqra bin Habis, kullu insanin minhum mi'at min al-ibil, wa ata Abbas ibn Mirdas duna dhalik. Faqala Abbas ibn Mirdas, ataj'alu nahbi wa nahbal Ubaydi baina Uyainah wal Aqra'i, fama kana badrun wala habisun yafuqani Mirdasa fil majma'i, wa ma kuntu duna mri'in minhuma wa man takhfid al-yawm la yurfa'i. Fa'atamma lahu Rasulullah SAW mi'ah. Dari Rafi' bin Khadij, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW ketika Fatu Makkah, ya, kemudian setelah itu perang Hunain dan mendapatkan banyak ghanimah, maka ghanimah itu Rasulullah berikan kepada Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisan, Aqra bin Habis. Setiap mereka diberi oleh Rasulullah 100 ekor unta, dan memberi Abbas bin Mirdas lebih sedikit dari itu. Rupanya Abbas bin Mirdas gak terima, dikasih lebih sedikit, ya. Maka ia berkata, ataj'alu nahbi wa nahbal Ubaydi baina Uyainah wal Aqra. Apakah engkau hendak menjadikan bagianku dan bagian Ubaid itu nama kudanya, antara Uyainah dan Aqra? Padahal tidaklah Badar, tidak pula Habis. Badar itu kakeknya Uyainah, dan Habis itu bapaknya Aqra. Padahal tidaklah Badar, tidak pula Habis melebihi Mirdas dalam perkumpulan. Artinya mereka semua dahulu sama-sama sebagai kepala kabilah, orang-orang yang terpandang. Wa ma kuntu duna mri'in minhuma, dan aku sendiri
tidaklah lebih rendah dari keduanya. Wa man takhfid al-yawm la yurfa'i. Dan siapa orang yang engkau rendahkan di hari ini, maka dia tidak akan mulia. Maka kemudian Rasulullah pun menyempurnakan pemberiannya kepada Abbas 100 ekor unta. Hadis ini masih kelanjutan sebelum hadis sebelumnya ya sebetulnya, di mana Rasulullah SAW ketika mendapatkan ghanimah di perang Hunain, Rasulullah SAW memberikan kepada para pembesar kaum Quraisy, dan kaum Ansar tidak diberi sama sekali. Disebutkan di sini yang diberikan diantaranya Abu Sufyan bin Harb, Safwan bin Umayyah, Uyainah bin Hisan, Aqra bin Habis, termasuk padanya Abbas bin Mirdas. Ya, namun Abbas bin Mirdas lebih sedikit dibandingkan mereka. Hadis ini akal Islam menunjukkan ya, yaitu ta'liful qulub. Disyariatkan untuk mentaklif. Taklif itu artinya melunakkan hati ya, menguatkan hati orang-orang yang baru masuk Islam atau orang yang diharapkan keislamannya. Nah, mereka ini ya di Fatu Mekah, orang-orang yang sebagiannya baru masuk Islam, sebagian lagi masuk Islam sebelum Fatu Mekah, ya, seperti Abu Sufyan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, maka Rasulullah memberikan kepada para pembesar Quraisy itu untuk apa? Lebih menguatkan keislaman mereka. Ini menunjukkan, saudaraku seiman, di antara politik dalam berdakwah, strategi dakwah, yaitu dengan cara memberi kepada para pemuka-pemuka kaum, ya, harta agar dikuatkan itu. Makanya nggak masalah kita dalam strategi dakwah ya memberi kepada para pemuka-pemuka, kita kasih fulus. Ya setidaknya dia tidak mengganggu dakwah kita, alhamdulillah. Seperti ini diperbolehkan ya. Bukan termasuk kita menjual agama, tidak sama sekali. Tapi ini dalam rangka daf'al madarrah, itu menolak mudarat yang lebih besar atau mendapatkan maslahat yang lebih besar. Ya. Karena Islam itu selalu mempertimbangkan antara dua perkara, Pak, antara maslahat dan mudarat. Ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'idin Al-Khudri qala ba'atha Ali bin Abi Talib ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-Yaman bidhahabatin fi adimin maqrud lam tuhassal min turabiha. Qala faqasamaha baina arba'ati nafarin baina Uyainah bin Hisan wal Aqra bin Habis wa Zaid ibn al-Khayl wal Rabi' imma Alqamah bin Ulathah wa imma Amir ibn Tufail. Faqala rajulun min ashabih kunna nahnu ahaqqa bihadha min haula. Qala fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama' ya'tini khabaru as-sama' sabahan wa masa'an. Qal faqama rajulun ghairul ainain musyriful wajnatain nashizul jabhah kathul lihyah mahluqur ra's mushammirul izar faqal ya Rasulullah ittaqillah faqala wailak awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqiyallah qala thumma walla ar-rajul فقال خالد بن الوليد يا رسول الله
ala adribu unuqah? Faqala la, la'allahu an yakuna yusalli. Qala Khalid, wa kam min musallin yaqulu bilisanihi ma laysa fi qalbihi. Faqala Rasulullah SAW, inni lam umar an anquba an qulubin nas wala ashuqa butunahum. Qal thumma nadhara ilayhi wa huwa muqaffin faqala innahu yakhruju min dhi'i hadha qaumun yatluna kitab Allah radban la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah. Qala adhunnu qala la in adraktuhum la aqtulannahum qatla thamud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, ia berkata, Ali bin Abi Thalib mengirimkan kepada Rasulullah SAW dari Yaman, yaitu emas, ya, dalam sebuah adim. Adim itu artinya kulit. Makrud artinya yang dibersihkan dengan daun qorob, ya, karena kalau orang-orang Arab itu ketika mereka menyamak kulit, ya, nah supaya lebih bagus dan hilang baunya, maka dia akan dibersihkan dengan daun qorob itu, ya. Dan ini menunjukkan akal Islam, saudaraku seiman, bahwa kulit yang disamak itu, ya, itu hukumnya suci, ya, sebagaimana di dalam kitab fikih. Kita lanjutkan akal Islam, saudaraku seiman. Lam tuhassal min turabiha, yaitu yang belum dibersihkan dari turabnya, dari tanahnya. Sebentar. Ya, kita lanjutkan. Qala faqasamaha baina arba'ati nafar. Lalu Rasulullah pun membagi-bagikannya kepada 4 orang. Yang pertama Uyainah bin Hisan, yang kedua Aqra bin Habis, yang ketiga Zaid al-Khail, dan yang keempat Alqamah bin Ulathah atau Amir bin Tufail. Maka seorang laki-laki dari sahabatnya berkata, kami lebih berhak dengan harta ini daripada mereka. Maka sampailah hal itu kepada Nabi SAW. Maka Rasul bersabda, tidakkah kalian percaya kepadaku, sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Datang kepadaku berita langit di waktu pagi maupun petang. Maka berdirilah seorang laki-laki yang matanya ke dalam masuk, ya, musyriful wajnatain, dan nyembul wajnatain. Wajnah itu artinya tulang pipi. Ini namanya wajnah, Pak. Ya. Ini namanya tulang pipi ini, ya. Musyrif artinya murtafi, artinya nyembul tulang pipinya, gitu. Sementara matanya masuk ke dalam. Kathul lihyah, tebal jenggotnya. Mahluqur ra's, nashizul jabhah, jenong. Nasy itu jenong, dahinya. Paham kan jenong? Dahinya jenong gitu.
Ya. Bahasa Indonesia apa bahasa Sunda jenong tuh? Hah? Bahasa Sunda ya? Bahasa Indonesia apa? Hah? Kalau orang Sunda nyebutnya jenong, Pak. Jadi apa namanya? Dahinya gede gitu, Pak. Itu jenong kalau orang Sunda. Kathul ya, jenggotnya tebal. Mahlukur ra's, kepalanya botak. Musyammirul izar, ya, dan sarungnya itu terangkat. Musyammir itu artinya diangkat sama dia. Lalu dia berkata, hai Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dalam satu riwayat yang lain, i'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil. Bersikap adillah kau, kamu tidak adil. Bayangkan Rasulullah dianggap tidak adil, Pak. Maka Rasulullah SAW, celaka kamu. Bukankah aku penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Kemudian orang itu pun pergi. Maka Khalid bin Walid berkata, hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu? Karena dia sudah menuduh Rasulullah tidak adil, Pak. Dan ini termasuk kufur besar. Ya. Kata Rasulullah tidak, jangan. Barangkali ia masih sholat, kata Rasulullah. Berkata Khalid, berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya, tapi tidak sama dengan yang ada di hatinya. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek hati manusia. Tidak pula ya diperintahkan untuk membelek ya perut mereka. Kemudian Rasulullah SAW melihat kepadanya dalam keadaan dia telah pergi. Muqaffin itu artinya menghadapkan punggung, leher. Karena dia akan pergi, otomatis dia akan ya terlihat belakang lehernya. Maka Rasulullah SAW sabda, sesungguhnya akan keluar dari punggung orang ini suatu kaum yang membaca kitabullah ya dalam keadaan ratban. Ratban itu artinya masih murni istilahnya gitu, Pak. Namun tidak melewati tenggorokannya, kerongkongannya, hanajirahum. Mereka melesat dari agama sebagaimana melesatnya panah dari rominya. Rominya itu artinya buruan. Dan aku menyangka beliau bersabda, jika aku menemui mereka, aku akan bunuh mereka seperti Allah membunuh kaum Thamud. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya menceritakan ya tentang Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah yang dikirim oleh Ali atau zakat yang dikirim oleh Ali dari Yaman. Ya. Maka kemudian ternyata zakat itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada beberapa orang saja dari para pembesar. Dan ini ya akal Islam, siasat Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ya. Rasulullah SAW tidak memberi sahabat-sahabat yang sudah dahulu masuk Islam. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebabnya, bahwa ini dalam rangka ta'liful qulub. Ya. Rupanya ada yang yang tidak terima, Pak. Lalu berkata, kami ini lebih berhak daripada mereka. Mereka baru masuk Islam, kita kan sudah lama masuk Islam.
Rupanya terdengarlah hal itu kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Tidakkah kalian percaya kepadaku? Sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari hadis ini kita ambil faidah, Pak, bahwa pembagian zakat ataupun ghanimah diserahkan kepada imam. Mana yang lebih maslahat? Iya. Nah, kewajiban kita adalah untuk menyerahkan itu semua kepada imam dan jangan protes. Rasulullah SAW dalam hal ini sebagai seorang pemimpin saat itu dan beliau yang membagi-bagikannya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Isbat annallaha fis sama. Penetapan keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah berada di atas langit. Ya. Rasulullah bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku saja dipercaya oleh Allah yang ada di langit? Ini bantahan ya terhadap Asy'ariyah, demikian pula Maturidiyah, Jahmiyah yang meyakini bahwa Allah tidak di langit, tidak di bumi. Ya. Di sini kita ambil faedah yang akhir Islam yang kedua, bahwa orang yang di antara ciri Khawarij adalah yaitu khuruj ala sultan, memberontak kepada penguasa, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah." Memprotes ya perbuatan Rasulullah SAW yang membagi ghanimah kepada hanya orang-orang tertentu saja. Makanya kata para ulama ya bahwa di antara ciri terbesar dari kaum Khawarij adalah yaitu mereka memberontak dan membangkang kepada penguasa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Dan tidak disyaratkan, Pak, bahwa ketika mereka memberontak itu mengkafirkan si penguasa, tidak disyaratkan. Karena sebagian orang mengatakan katanya disyaratkan disebut Khawarij itu kalau dia mengkafirkan si penguasa karena dosa besarnya itu. Jawabnya tidak disyaratkan. Ya, kenapa? Karena orang ini memprotes Rasulullah SAW tidak mungkin mengkafirkan Rasulullah SAW. Mereka yang protes kepada Utsman bin Affan, ya, yang demo kepada Utsman bin Affan waktu itu. Apakah mereka mengkafirkan Utsman? Tidak juga. Tapi Imam Malik menganggap mereka Khawarij. Ya. Maka dari itu kata Syekh Shalih Fauzan, setiap orang yang khuruj, memberontak kepada penguasa, maka dia boleh disebut pelakunya Khawarij. Ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, saudaraku seiman, bahwa menuduh Rasulullah SAW tidak adil itu termasuk kufur besar. Termasuk kufur besar, karena ini sama saja mencela Rasulullah SAW. Makanya Khalid berkata, "Hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher dia, hai Rasulullah?" Tapi Rasulullah mencegah karena beliau memberikan alasan, ya barangkali dia masih sholat. Barangkali dia masih sholat. Hadis ini menunjukkan, saudaraku seiman, yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kita hanya menghukumi seseorang dengan lahiriahnya saja, secara lahiriahnya saja. Dan kita tidak diperintahkan untuk mereka-reka apa yang ada di hati dia. Kata Khalid, ya,
Waktu itu Khalid kan berkata, "Hai Rasulullah, bolehkah aku memenggal leher orang itu?" Kata Rasulullah, "Jangan. Ya, barangkali dia masih sholat." Kata Khalid, "Berapa banyak orang yang sholat mengucapkan dengan lisannya tapi tidak sesuai dengan di hatinya." Apa kata Rasulullah? "Aku tidak diperintahkan untuk mengorek yang ada dalam hati manusia." Ini menunjukkan, Pak, kita ini nggak boleh menebak-nebak yang ada di hati orang tuh nggak boleh. Kita hanya menghukumi seseorang sesuai dengan yang dia perlihatkan saja. Kalau dia memperlihatkan kebaikan, ya sudah, kita hukumi dia sesuai yang dia perlihatkan. Kalau dia memperlihatkan keburukan, ya kita sesuai dengan yang dia perlihatkan kepada kita. Ya. Hadis ini kita ambil faedah, Pak, bahwa di antara sifat Khawarij adalah yaitu dangkal pemahamannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari punggung orang ini suatu kaum yang membaca kitabullah, namun tidak sampai ke kerongkongannya. Apa maksudnya, Pak? Membaca kitabullah tapi tidak sampai kepada kerongkongan. Dalam riwayat Abu Daud ditafsirkan, yaitu yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Dia mengira bahwa Al-Quran itu mendukung pendapatnya, padahal tidak demikian. Ya. Di mana kaum Khawarij, Pak, akidah mereka yang paling utama adalah mengkafirkan pelaku dosa besar. Menurut mereka, pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam. Ya. Nah, kemudian mereka membawakan ayat-ayat yang ditujukan untuk orang kafir, tapi ditujukannya kepada orang yang beriman. Itu perbuatan kaum Khawarij, saudaraku. Makanya mereka mengkafirkan Ali dan para pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah dan para pengikutnya. Bahkan ketika Ibnu Abbas mendatangi mereka dan Ibnu Abbas mengucapkan salam, "Assalamualaikum," tidak dijawab oleh mereka. Kemudian Ibnu Abbas ketika bertanya kepada mereka tentang alasan kenapa kalian keluar daripada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Rupanya mereka berkata apa? La tujadilu, jangan jidal, jangan berdebat dengan dia. Karena dia orang Quraisy, sedangkan Allah berfirman tentang orang Quraisy, balhum qaumun khasimun. Mereka itu orang-orang yang suka berdebat. Padahal ayat itu untuk orang kafir. Tapi ditujukan kepada Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para ulama menyebutkan di antara sifat Khawarij, apalagi, Pak, di antara sifat Khawarij akhwal Islam, bahwa mereka itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian menganggap remeh salat kalian itu dibandingkan dengan salat mereka. Puasa kalian remeh dibandingkan puasa mereka. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu menunjukkan, Pak, bahwa kita tidak boleh tertipu dengan hebatnya ibadah seseorang, Pak, kalau ternyata akidahnya menyimpang. Karena Khawarij itu ibadahnya luar biasa. Sampai Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum Khawarij, kata Ibnu Abbas apa, Pak? Aku melihat jidat mereka hitam, tangan mereka kapalan, karena mereka orang Khawarij itu di zaman Ali waktu itu sholat tahajudnya semalam suntuk, nggak tidur. Setiap hari puasa, jadi malamnya sholat semalam suntuk, siangnya puasa. Demikian tiap hari, sampai wajah mereka kelihatan pucat. Badan mereka kurus, saking kuatnya ibadah mereka itu. Pada itu
Kalau seseorang memperlihatkan ibadah yang hebat tapi akidahnya rusak, kita jangan tertipu. Ya. Ikhwatal Islam saudaraku seiman. Di antara sifat khawarij disebutkan dalam hadis hudatsaul asnan sufahaul ahlam. Mereka itu rata-rata umurnya masih muda. Karena biasanya kalau pemuda itu Pak modal semangat, Pak. Iya. Sufahaul ahlam. Dangkal pemahamannya. Dan orang khawarij itu Pak, di antara sifatnya apa Pak? Mereka itu tidak mau menerima dan tidak mau konsultasi dengan para ulama. Bayangkan di zaman Ali bin Abi Thalib, ulama sahabat banyak Pak. Tapi tidak ada satupun mereka tanya ke ulama sahabat gitu kan. Tentang pemahaman ayat dan yang lainnya. Ternyata enggak. Mereka langsung, waktu itu kan terjadi ya. Kenapa orang Khawarij itu muncul? Waktu itu munculnya ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah. Dan memang Rasulullah mengabarkan demikian. Kata Rasulullah, satamrukum mariqatun ala hini furqati minal muslimin. Akan keluar sebuah kelompok saat kaum muslimin itu perang. Iya. Dan ternyata benar ketika pasukan Ali dan pasukan Muawiyah berperang, itu di sebuah perang namanya perang Siffin ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pun bersepakat untuk damai. Lalu kemudian Ali mengirim Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengirim Amr bin al-As. Untuk apa? Untuk berunding, mengadakan perdamaian. Orang Khawarij karena dangkal pemahaman mereka Pak. Mereka berkata begini, bagaimana Ali menyerahkan hukum kepada manusia? Sementara hukum itu kan milik Allah. Hanya karena Ali mengutus Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah mengutus Amr bin al-As. Iya. Rupanya mereka menganggap, berarti Ali menyerahkan hukum kepada manusia ini. Padahal Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mereka pun memisahkan diri, Pak. Berkumpullah mereka di sebuah tempat yang bernama Harura. Makanya mereka kemudian disebut kelompok Haruriyah. Tadinya Ali bin Abi Thalib membiarkan karena mereka belum berbuat keonaran. Tapi lama-lama rupanya mereka berbuat keonaran, membunuh Abdullah bin Khabbab bin Al-Arad. Demikian pula budaknya yang sedang hamil, dibelek perutnya, dikeluarkan bayinya, dianggap kafir. Maka terdengarlah kepada Ali bin Abi Thalib tentang berita mereka itu sudah mulai berbuat keonaran. Bermusyawarah Ali dengan para sahabat. Maka sepakatlah semua para sahabat bahwa mereka lah kaum yang disebut oleh Rasulullah SAW. Satamrukum mariqatun ala hini furqatin minal muslimin. Maka Ali dan para sahabat pun kemudian bersepakat untuk memerangi mereka. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa orang-orang yang memerangi mereka itu pahalanya besar sampai hari kiamat. Namun Ibnu Abbas berkata, hai Amirul Mukminin, sebelum diperangi izinkan dulu aku menegakkan hujah kepada mereka. Kata Ali, aku khawatir kamu nanti dibunuh. Tidak, jangan khawatir. Karena aku anak paman Rasulullah SAW. Pergilah kemudian Ibnu Abbas dengan memakai baju yang bagus. Karena Ibnu Abbas tahu orang Khawarij itu paling gak suka sama orang yang pakai baju bagus, Pak. Ya. Sesampainya di sana Ibnu Abbas berkata, Assalamualaikum.
Kata mereka apa? Marhaban bibni amir Rasulillah, majita bih. Selamat datang anak paman Rasulullah. Ada apa kamu datang kemari? Nggak dijawab, Pak. Ya, salamnya Ibnu Abbas. Karena mereka meyakini Ibnu Abbas apa? Kafir. Naudzubillah min dzalik. Apa kata Ibnu Abbas? Ji'tukum min indi ashabi Rasulullah. Aku datang kepada kalian dari sisi para sahabat Rasulullah SAW. Wa alaihim unzilal Qur'an. Wa hum a'lamun nasi bih. Kepada mereka lah Al-Quran turun. Dan mereka yang paling berilmu tentang Al-Quran dari kalian. Artinya Ibnu Abbas mengingatkan kepada mereka bahwa Al-Quran turun kepada para sahabat, dan para sahabat yang paling paham tentang Al-Quran daripada kalian. Iya. Wa ma ra'aitu ahadan minkum man yusahibu Rasulullah. Dan aku tidak melihat seorang pun di antara kalian yang pernah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka kemudian orang-orang Khawarij pun sesama mereka ya ribut. Yang satu berkata, la tujadilu, jangan berdebat sama orang Quraisy itu, karena mereka itu pandai berdebat, itu katanya. Sebagian lagi mereka mengatakan tidak, kita akan berdebat dengan dia. Iya. Akhirnya kemudian saudaraku seiman rahimani rahimakumullah jami'an, Ibnu Abbas pun kemudian bertanya kepada mereka, matan kumuna min ibni ammi Rasulillah. Apa sih, kata Ibnu Abbas, yang membuat kalian itu mencela Ali bin Abi Thalib, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, nankumu alaihi salasan. Ada 3 alasan. Kata Ibnu Abbas, wa mahunna, apa itu? Mereka berkata, awaluhunna annahu hakkama rijal fi dinillah. Yang paling utama, yang pertama, Ali bin Abi Thalib menyerahkan hukum kepada manusia. Itu di dalam apa? Kisah tadi yang sudah kita sebutkan, Pak. Sementara Allah berfirman, inil hukmu illa lillah, hukum milik Allah. Fama sya'nu rijal wal hukmu ba'da qaulillah. Lalu kenapa Ali menyerahkan hukum kepada manusia sementara Allah mengatakan hukum milik Allah? Berarti Ali tidak berhukum dan hukum Allah. Qultu wa madha. Kemudian Ibnu Abbas berkata lagi, yang kedua apa? Kata mereka, maha nafsahu min amiril mu'minin, fa illam yakun amiral mu'minin fa huwa amirul kafirin. Ketika perdamaian itu, dia menghapus nama amirul mu'minin. Karena kan ketika perdamaian antara pasukan Ali dan Muawiyah, yang dimana Ali mewakilkan kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dan Muawiyah mewakilkan kepada siapa? Amr bin al-As. Di antara ketika menulis perdamaian itu, ditulislah ini yang disepakati oleh Ali bin Abi Thalib, tapi tidak menyebutkan padanya Amirul Mukminin. Apa kata orang Khawarij? Dia menghapus Amirul Mukminin. Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin. Ya, tuh lihat. Saking bodohnya orang Khawarij. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Kita lanjutkan. Indakum siwa hadza? Masih ada yang lain? Ya. Kata mereka, itu saja. Kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau aku bacakan kepada kalian ya dari kitabullah? Kira-kira kalian mau kembali enggak kepada kebenaran?
Kata mereka, naam, boleh, silakan. Adapun perkataan kalian bahwa Ali menyerahkan hukum kepada manusia, maka sesungguhnya Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlim minkum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Siapa di antara kalian membunuh hewan buruan saat ihram secara sengaja, maka dia wajib untuk mengganti dengan binatang yang semisal. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Dan yang menghukuminya adalah orang yang adil di antara kalian. Terlihat. Situ Allah mengatakan, yang menghukuminya adalah orang yang adil di antara kalian. Allah juga berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika kalian khawatir suami istri itu bercerai, maka utuslah hakim dari pihak istri dan hakim dari pihak suami. Aku tanya kalian, iya. Di sini Allah menyerahkan hukum kepada manusia dalam urusan, ya, binatang yang dibunuh ketika ihram. Demikian pula dalam urusan suami istri. Mana yang lebih berhak untuk kemaslahatan suami istri atau untuk kemaslahatan supaya darah kaum muslimin tidak terkucur? Kata mereka, ya tentu yang lebih berhak untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Aku sudah menjawab yang pertama ini. Allahumma na'am. Ya. Engkau sudah menjawabnya yang pertama. Adapun yang kedua, kalian mengatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menghapus nama Amirul Mukminin. Berarti kalau begitu Amirul Kafirin. Aku akan ceritakan tentang kisah di perdamaian Hudaybiyah. Waktu itu Rasulullah SAW saat menulis perdamaian ditulisnya begini, ya, min Muhammad Rasulullah. Maka orang musyrikin berkata, kalau kami beriman engkau Rasulullah, ya, tentu kami tidak akan melakukan seperti ini. Terus apa maumu? Hapus nama Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Hai Ali, hapus, ucapkan ini perdamaian yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah. Cukuplah Allah saksi bahwa aku adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW menghapus nama Rasulullah, apakah beliau bukan Rasulullah? Ya, hanya karena Rasulullah menghapus nama Rasulullah dalam perjanjian itu, kemudian gara-gara itu beliau jadi tidak Rasulullah? Akhirnya mereka bingung, kok nggak usah jawab. Kata Ibnu Abbas, kharajtu min hadza, aku sudah bisa jawab yang kedua juga. Allahumma na'am. Betul sekali. Akhirnya Pak, dari 6.000 itu 2.000 tobat. Sebab yang lainnya ngeyel, nggak mau tobat. Tetap. Nah, yang kemudian yang sisanya ini yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Nah, inilah yang akal Islam. Akibat daripada memahami Quran pakai otak sendiri, Pak. Gak mau rujuk kepada siapa? Para ulama. Bahkan para ulama karena tidak sesuai dengan pemahaman mereka, dikafirkan juga. Kayak di zaman sekarang, Pak. Ketika pendapat ulama enggak sesuai dengan pendapatnya, dianggap apa? Itu. Ya, ulama haid dan nifas itu. Ulama penjilat itu. Ya seperti itu, di zaman sekarang pun seperti itu, mirip.
Ya, kaum Khawarij itu terkena penyakit ini, Pak, ujub dengan pendapatnya dan tidak mau merujuk para ulama yang kuat keilmuannya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari sinilah kita penting banget, Pak, untuk senantiasa merujuk para ulama, merujuk pemahaman para sahabat. Ya, jangan sampai kita memahami ayat pakai otak sendiri. Makanya kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bi mujarradir ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Quran hanya karena dengan pendapat saja, maka itu hukumnya haram. Dan sebab kesesatan Khawarij itu gara-gara ini, Pak. Kata Imam Asy-Syatibi, aslud dhalal raji'un ilal jahl bi maqasid syariah wa takharrus ala ma'aniha bi dhann min ghairi tatabbut. Ya. Pokok atau pondasi kesesatan itu berasal dari kebodohan terhadap maksud tujuan pensyariatan. Ya. Atau mereka-reka sesuai dengan pemahaman sendiri. Maka di sini penting, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan hadis yang tadi. Udah masuk Isya belum? Udah. Baik. Fadhal, adzan. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar.